Kewajiban pemerintah desa melaporkan dan etika pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kewenangan mengelola desa tertuang dalam Undang-Undang Desa. Pandemi COVID-19 berdampak sangat buruk pada kehidupan masyarakat di semua sektor, terutama kesehatan dan ekonomi. Semua orang mengalaminya, baik di kota maupun di desa. Dan perempuan adalah kelompok yang paling rentan terdampak COVID-19 dengan berbagai risikonya. Untuk itu, Hapsari turut serta melakukan advokasi baik secara sendiri maupun berkolaborasi dengan jaringan untuk memastikan dana penanganan COVID-19 bagi kelompok rentan terdampak, terutama perempuan dan difabel di komunitas Hapsari. Pemerintah desa berpijak pada 3 kebijakan terkait dengan penggunaan dana desa untuk penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa. Mulai dari Permen Desa nomor 6 tahun 2020, Permen Desa nomor 7 tahun 2020, hingga Permen Desa nomor 14 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Permen Desa nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Dana desa digunakan untuk penanganan COVID-19 dengan alokasi untuk BLT, padat karya tunai desa, dan pengadaan alat pelindung diri sebagaimana diatur dalam protokol kesehatan COVID-19. Kan ada 25%. 25% karena dari... belum mencapai 800 juta, dia di bawah 25%. Sosialisasi kita lakukan di setiap warung-warung, melibatkan semua aparatur desa, toko masyarakat, LKMD, BPD ikut di dalamnya situ. Kalau yang 600.000 ini kita bagikan, tapi kita lebih memilah. Kemarin dia jumbo, dia janda, sudah tua, kita lebih ke situnya. Pembuatan masker, posko, baliho, kemudian nggak merata, jumlahnya cilik, siti yo kan. Dana terlalu kecil. Kami lakukan yang pertama membentuk relawan COVID, dan juga kami menimpa alat untuk mengukur suhu ya, juga, dan itu anggaran dari dana COVID tadi yang dikeluarkan besar 50 juta. Ini salah satunya dari sini. Kami melaksanakan pencemprotan disinfektan. Nah, 1 minggu 1 kali. Langsung ke rumah-rumah, tempat-tempat ibadah kami semprot. Nah, di depan kantor kepala desa pun kita bikin ada alat untuk mencuci tangan. Dan anjuran-anjuran itu kami laksanakan setiap harinya. Bahkan poster-poster kami tempel-tempel di sudut jalan-jalan. Ternyata, pemerintah desa tidak mengalokasikan anggaran untuk program spesifik lain. Apalagi program-program untuk memenuhi kebutuhan spesifik perempuan, anak, dan difabel. Oleh karena itu, Hapsari memfasilitasi pembentukan layanan berbasis komunitas atau LBK
yang akan didorong menjadi kelembagaan tingkat desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagaimana arahan dari Dinas PMD, harus ada perdes. Nah, sepanjang itu nanti regulasinya terbangun, kemudian pelembagaannya mempunyai legitimasi, maka penganggarannya juga akan terdukung. Kalau ini berhasil diwujudkan, maka kami membayangkan sebetulnya exit strateginya ketemu. Itu kenapa kami menyebut ini adalah satu inovasi dan betul-betul memberi manfaat di akar rumput. Ini kebetulan kan di ruangan saya ini ada rombongan, ini komunitas yang kami undang juga untuk menyaksikan monet ini. Gitu. Salah seorang akan saya kasih waktu. Nama saya Tugiana, Pak. Saya dari Serdang Bedage. Waktu itu saya ikut pelatihan penulisan Atmago. Dari situ saya belajar untuk mencurahkan keluh kesah atau berita-berita di Atmago itu. Saya ada keluhan di sekolah anak saya dengan kondisi sekolah yang fasilitasnya kurang layak gitu, Pak. Meja dan kursinya bolong sana bolong sini gitu kan. Setelah mengikuti pelatihan itu saya tergerak, ini cemana nih, kemana nih berkeluh kesah gitu. Baru saya bertanya, Bu, sebenarnya dana bos ini kemana? Kenapa kok meja murid-muridnya pada bolong kayak gini gitu kan? Terus jawaban salah satu gurunya bilang, oh dana bos nggak untuk perbaikan, bukan untuk perbaikan kursi. Dana bos itu untuk gaji guru, untuk buku, untuk apa gitu, Pak. Dari situ saya coba tulis di aplikasi lapor, Pak. Alhamdulillah 2 hari kemudian direspon. Baru ekspektorat katanya turun, Pak, ninjau sekolah itu kan. Dan saya ya yang pasti saya nggak disukai lah sama guru-guru situ kan, Pak, karena saya yang lapor kan. Setelah ekspektorat turun dan sebulan kemudian meja baru, Pak, meja baru. Dan saya tidak lupa untuk ucapkan terima kasih ke aplikasi lapor. Saya foto meja yang sudah baru tadi. Saya lapor lagi, tapi laporannya alhamdulillah sudah direspon gitu. Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kalau kerjasama yang sudah terbangun dengan baik selama ini antara Hapsari dengan pemerintah daerah, kita tingkatkan menjadi lebih baik lagi. Atas dasar Perpres, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, tentang kerjasama swakelola tipe 3. Supaya kerja-kerja kolaborasi, kerja sinergi yang selama ini sudah dilakukan dapat lebih diintegrasikan dalam sebuah kerjasama yang mempunyai kekuatan formal gitu. Atas dasar Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang kerjasama swakelola tipe 3 dalam hal pengadaan barang dan jasa. Nah, selanjutnya terkait dengan percepatan penanganan COVID-19, saya kira penting untuk mempertimbangkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri 6 Oktober 2020 tentang kemitraan antara pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan. Dan karena kebetulan dalam forum ini ada Bapak Kepala Bapeda, Bapak Asisten Pemerintahan, saya kira penting bagi Hapsari untuk menyampaikan gagasan ini dalam forum evaluasi yang penting ini.
Saat ini telah berdiri 14 layanan berbasis komunitas atau LBK di desa-desa di Kabupaten Serdang Bedagai dan Deli Serdang, Sumatera Utara, yang berfungsi sebagai pusat-pusat pemberdayaan masyarakat desa dan secara khusus pemberdayaan perempuan untuk mengakses sumber daya dan anggaran publik di desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, kan ada 6 lembaga desa. Itu yang pertama pemerintah desa, terus ada BPD, ada lembaga masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, kerjasama antar desa, terus satu lagi ada badan usaha milik desa atau yang biasa kita sebut dengan BUMDes itu. Jadi kalau LBK ini atau layanan berbasis komunitas ini merupakan lembaga kemasyarakatan yang kita dorong fungsinya selain untuk penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, juga untuk mewadahi partisipasi masyarakat desa, baik laki-laki dan perempuan. Terutama perempuan, karena selama ini perempuan kan kurang mendapat ruang untuk berpartisipasi. Jadi LBK ini dapat menjadi wadah perempuan untuk mengembangkan berbagai inisiatif untuk pembangunan desa, misalnya untuk ekonomi dan pengurangan kemiskinan, juga untuk pengelolaan lingkungan dan lain-lainnya. LBK sebagai kelembagaan desa memang harus ada perdesnya sebagai payung hukum agar program-programnya dapat dijalankan, sekaligus alokasi anggarannya dapat disediakan antara lain melalui dana desa.